Adina tabawa udaran yuhibbuna man hajaro ilaihim wala yajiduna fi sudurim hajatam mimma utu wa yutiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Itu untungnya. Waladina tabawa udaro, dan orang yang mempunyai daerah di situ, maksudnya itu. Berarti orang-orang Medina. Yuhibbuna man hajaro ilaihim. Mereka itu orang-orang Muhajirin, penduduk Madinah itu cinta kepada orang-orang Muhajirin. Orang-orang yang hijrah. Kepada orang hijrah itu kan keluar semua. Cinta. Wala yajiduna fi sudurim hajatan. Di hatinya betul-betul ikhlas, tidak punya kepentingan kepada orang Muhajirin itu. Ikhlas tuh. Apa yang dia memberikan apa-apa, menolong itu memang dari tidak punya kepentingan apa. Wala yajiduna fidun hajat mimma utu, dari apa-apa yang telah didapatkan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khusus. Dan sahabat-sahabat Ansor ini mementingkan orang-orang Muhajirin. Walau dirinya sendiri itu apa? Nah, ini istimewanya sahabat Ansor kan. Mereka itu orang sahabat Muhajirin itu mementingkan orang-orang sahabat Ansor itu, makanya dikatakan orang Madinah itu Ansor. Ansor itu maksudnya apa? Artinya adalah penolong. Ansor penolong atau membantu. Maka dinamakan Ansor. Itu Ansor itu adalah pembela atau penolong. Karena apa? Membela orang-orang yang hijrah, orang Muhajirin. Jadi orang-orang Ansor ini apa? Mementingkan orang-orang Muhajirin, mengalahkan dirinya sendiri, walau dalam keadaannya dirinya sendiri itu adalah papa. Papa itu artinya melarat. Ini jiwanya sahabat Ansor begitu. Artinya bagaimana? Ya karena ketambahan penduduk orang hijrah ya. Katakan lain. Nah setelah lain itu orang-orang Ansor ini tidak mau makan kalau orang-orang Muhajirin belum makan. Nah ini istimewanya. Nah, sekarang makanya Ansor tuh wah, kalau Ansor tuh meniru zaman Ansor, zaman sahabat Ansor, waduh istimewa betul. Itu begitu. Kadang-kadang Abu Ayyub Al-Ansori satu saat melihat krisis itu karena ketambahan penduduk, penghasilan kurang, ya akhirnya krisis, kelaipan. Medina, sahabat Ansor kelaipan. Satu saat itu melihat orang-orang Ansor ini belum makan. Tetangga-tetangganya semuanya gampangnya berasnya itu habis, buburnya berasnya habis. Kadang-kadang makan cuma satu kali pagi. Lah suatu saat itu pagi itu nggak ada yang memberi makan. Juga tuan rumah nggak makan, memang sudah kehabisan. Akhirnya Abu Ayyub Ansori ini mungkin punya beras, ya. Punya sair, gandum, sair. Ini cukup sekitar orang 4. Dirinya sendiri, istrinya, yaitu Abu Ayyub Ansori ketapatan tidak punya anak. Terus cukup orang 4 akhirnya dimasak. Ya. Ini cukup sudah orang 4. Kita undang saja. Katanya kepada istrinya sih yang enak kita undang. Saya lihat itu Rasulullah itu Nabi Muhammad sejak kemarin gak makan. Nanti 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 kalau kita sudah masak ya sudah makan, kita undang saja Nabi itu dengan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar rupanya pun tidak pernah lepas dari Nabi itu. Ya kita undang orang 2 itu aja sudah. Istrinya iya sudah nanti dan jadi kita itu cukup untuk kita, tapi kita makan belakangan aja. Kalau setelah mereka itu makan, nanti sisanya kita makan. Katanya kepada istrinya mengatakan begitu. Abu Ayyub Al-Ansori. Akhirnya apa? Itu sungguh setelah sore setelah itu pergi ke Nabi. Ya Rasul, saya di rumah ada makanan. Jadi saya undang panjenengan sama Sayyidina Abu Bakar saja, kita berdua di rumah. Soalnya ada makanan saya undang. Oh iya, terima kasih. Nah, sudah akhirnya apa? Waktu itu setelah selesai sholat isya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi itu keluar ke masjid. Keluar. Waktu keluar ke masjid, pas ngomong kepada sahabat, ayo teman-teman, ayo para sahabat, ikut saya. Ini
ketepatan Abu Ayyub Al-Ansori punya rezeki ya, kita diundang makan katanya. Pas datang namu itu, kalau nggak salah waktu itu yang ada di masjid itu sekitar 80 orang. Bingung. Abu Ayyub Al-Ansori, ini bagaimana Nabi ini? Saya undang cuma 2 orang, waduh, yang datang itu 80, ada 80 orang. Bingung nggak saya Abu Ansori. Akhirnya bingung tuh, nggak bisa bicara Abu Ayyub Al-Ansori. Terus setelah masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lainnya ada masuk secukupnya orang yang cukup di Ampere, yang lainnya di Etanian, yang punya Etanian gitu, Etanian di pelataran masjid. Terus akhirnya Abu Ayyub, mana makanannya ini? Ya Rasulullah ya. Jadi memberikan makanan itu apa itu? Sambil sudah. Gampangannya itu, uang itu kalau seandainya masakan sekarang itu di kaldu. Bubur campur ada ikan samin, ikan apanya, kaldu. Makanya kaldu itu ciri khas makanan Arab. Kalau sekarang itu mungkin di kaldu. Jadi dikasih itu satu panci itu. Dia keluarkan, gimana ini? Sudah itu katanya istrinya belakang. Gimana ini? Cukup uang pas Rasulullah mengajak para sahabat ini bagaimana makanannya cukup orang 2, orang 4 ini bagaimana ini? Ya sudah nggak apa-apa, sudah keluarkan saja kadung dia. Jadi panggil Abu Ayyub, mana makanannya dikeluarkan? Tapi ngeluar lagi bentakok ya. Gampangnya dibanding kalau betul ya. Ya sudah, terus itu. Terus mana minumannya? Ya. Minumannya itu cuma 4 gelas. Disiapkan gelas, 4 gelas susu. Orang Arab kan ahli biasa minum susunya kambing itu. Barang itu tidak digelas. Setelah Nabi melihat 4 gelas, taruh jadi 1. Dipanci jadi 1. Jadi 4 gelas itu disuntak lagi jadikan 1, ditaruh gitu kalian Nabi dua-duanya. Ini buburnya, ini buburnya, ini susunya, minumannya. Tapi sudah dipanci. Nah, sekarang katanya Nabi, giliran saja yang ada di dalam ini makan. Ayo persilakan ambil piring atau tempat untuk makan, piring pokok tuwung atau piring, milakoh. Artinya tempat-tempat untuk buat makan atau seperti batok gitu apa adanya. Giliran. Nah, itu. Akhirnya giliran satu-satu. Dan Nabi yang nyewu itu. Satu maka lagi itu sampai 80 itu masih ada. Katanya Abu Hurairah yang di pinggirnya Nabi, tak melok kan ya. Tapi Abu Hurairah waktu itu ikut sama Abu Bakar sama Sayyidina Abu Bakar pas Abu Hurairah diajak Abu Bakar. Tapi waktu itu kalau Nabi Abu Hurairah itu kamu di belakang ini Abu Hurairah, ini Abu Bakar. Di sebelahnya Nabi Abu Bakar. Terus tuh sampai orang 80 itu selesai makan. Terus minum gitu juga. Ayo minum juga giliran. Setelah makan minum. Sudah susu itu yang 4 gelas itu. Katanya Bu Hero, tak melo boleh kalau surya lah. Waktu 4 gelas itu dia sampai di makan orang 80. Ya, terus sedang bakar. Setelah Abu Bakar, setelah itu Abu Hurairah. Terakhir Abu Hurairah. Dia mana Abu Hurairah? Kamu? Katanya Nabi. Itu terakhir Abu Hurairah makan tuh. Kurang. Ya Rasul tambah lagi. Malah double. Kurang lagi. Sudah enggak kuat perut saya katanya. Abu Hurairah masih itu. Terus setelah itu diberi susunya. Susu ya, mana tempat susu? Gelasnya, tambahin gelas. Diberi minum. Kurang ya Rasul, beri lagi. Kurang. Sudah cukup. Sudah debu. Bu itu berhasil mengatakan itu puasanya wong makanan cukup cuma orang 4, tapi sampai cukup sampai orang 80. Yang terakhir sendiri makan adalah Nabi sendiri. Setelah Nabi yang terakhir semuanya sudah makan, akhirnya Nabi makan, terus diminum habis. Dimakan oleh Rasul, juga habis, korek, terus susunya juga diminum oleh Rasul, ya semua 1 gelas korek. Nabi itu banyak memang begitu. Jadi betul-betul Nabi itu kalau lapar duluan itu Nabi, kalau kenyang belakangan itu Nabi, mementingkan para sahabat.
Makanya saya rasa gak ada pemimpin seperti Nabi. Itu dalam keadaan apa saja Nabi itu kalau senang belakangan. Kalau susah duluan. Susah dulu. Sebelum para sahabat susah. Lapar begitu juga. Sebelum para sahabat lapar dulu. Kalau sahabat itu seandainya laparnya sudah 2 hari, Nabi sudah 3 hari. Itu Nabi. Kalau makan, belakangan kalau seneng. Kalau semua sudah senang, Nabi belakangan baru makan. Ini yang patut dicontoh aja kalau jadi pemimpin. Tapi saya rasa nggak ada yang mau nyontoh gitu. Tapi itu biasanya kalau pemimpin keadaan ketuanan. itu keistimewaannya Nabi Muhammad luar biasa. Betul-betul menjadi suri teladan yang betul-betul indah, betul-betul bagus. Nah di sini ini jadi orang-orang Ansor itu memang betul-betul mementingkan sahabat Muhajirin. Tapi bagaimana akhirnya? Nah, setelah mulia gitu, setelah Islam itu jaya di Madinah menjadi pemerintahan, tetap orang Ansori mementingkan apa? Mementingkan orang-orang Muhajirin. Karena mengapa orang-orang Ansori mementingkan orang Muhajirin? Karena katanya mereka, saya ini Islamnya belakangan, lain dengan orang Nasrani yang terdahulu. Muhajirin lebih dahulu Islamnya dengan saya. Jadi mereka ini yang patut jadi pemimpin. Itu kehebatannya. Coba bayangkan. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi setelah menjadi kepala pemerintahan, siapa yang jadi penggantinya? Adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah orang Muhajirin. Padahal di mana? Di Madinah sendiri punya pemimpin yang sangat kuat, begitu bijaksana, yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Tapi Sa'ad bin Ubadah tidak saya. Katanya anak buahnya, Anda saja Sa'ad, Anda kan kepala suku Madinah. Kok nggak Anda yang jadi khalifah setelah? Oh tidak. Abu Bakar yang paling utama. Setelah Sayyidina Abu Bakar masih Sayyidina Umar, orang Muhajirin, bukan orang Ansor. Ya enggak betul. Setelah Sayyidina Umar masih ada Sayyidina Utsman, orang Muhajirin. Setelah Sayyidina Utsman masih ada Sayyidina Ali, orang Muhajirin. Walaupun di Madinah sendiri tidak kurang seorang pemimpin yang kuat sekali. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'ad bin Jabal, ada Mu'ad bin, pemimpin-pemimpin semua yang kuat, orang-orang kuat. Di situ sahabat Ansor. Karena apa? Merasa dirinya nih belakangan masuk Islam. Yang utama adalah orang-orang Ansor. Itu orang-orang Muhajirin. Jadi tidak punya kepentingan orang-orang Ansor. Kepentingannya apa? Bagaimana membela sahabat Muhajirin, membela Rasulullah, membela sahabat Muhajirin, membela Islam itu misalnya. Karena semata-mata kerelaan Allah, tidak punya kepentingan. Nah, kalau kita kadang-kadang kelompok punya kepentingan kan, itu sahabat itu sekelumit istilahnya tentang perjalanannya sahabat Ansor. Itu memang sudah diabadikan dalam Al-Quran. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utina ala anfusihim wa la kana bil usra wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun waladina ja'un bam yakun rabbana bilana. Itu terus itu kan menceritakan masalah perjalanannya sahabat Ansor membela Islam dan membela Rasul dan membela para sahabat Muhajirin. Tapi ya akhirnya janjinya Allah itu pasti. Janjinya Allah itu pasti tidak pernah diingkari. Mereka para sahabat itu, mereka semuanya itu adalah diberi rezeki, diberi kehidupan oleh Allah itu kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah. Di dunianya itu juga bagus, indah. Di akhiratnya juga indah. Makanya para sahabat di dunianya sudah terkenal indah, ceritanya tuh indah, juga di akhirat kalau di akhirat malah indah. Mereka itu adalah para pemimpin-pemimpin kita yang mendahului masuk surga ya. Wa inna Allah dan sungguhnya Allah lah wa sungguh Allah khairur raziqin, sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Jadi melebihkan orang-orang yang sebaik-baik orang yang memberi. La yudkhilannahum, sungguh Allah akan memasukkan mereka, yakni sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin tadi, mudkhalan, tempat masuk yardonau yang direlai oleh Allah, yang diridhoi Allah. Mana tempat masuk yang direlai oleh Allah? Tidak ada lagi, yaitu al-jannatu, surga. Wa inna Allah dan sungguhnya Allah la alimun, sungguh maha mengerti, halimun dan maha halim. Halim ini kalau bahasa Jawa aris.
Kalau bahasa Indonesianya saya tidak ngerti aris itu apa. Artinya aris itu apa? Tidak apa? Artinya itu bisa menyimpan kemarahan, itu namanya aris. Nah, seandainya saya itu dijahati oleh teman, tapi saya itu mampu mengendalikan hati saya, mampu menyimpan kemarahan itu, gak sampai terjadi marah. Itu namanya haris. Gak sampai terjadi marah mengeluarkan kata-kata yang jelek. Artinya setelah kita itu mampu mengendalikan hati, gak sampai mengeluarkan marah, lama-lama kan hilang sendiri marah itu. Kalau hilang sendiri kan sudah nggak ada benci. Itu namanya aris. Lain dengan dengki loh. Orang dengki itu nyimpan kebencian, tapi terus nyimpan kemarahan, tapi terus disimpan di hatinya kan gitu. Kalau aris itu sudah nggak ada di hati, nggak ada pegel, nggak ada meri, nggak ada apa. Itu namanya haris. Nah, kalau bahasa Arabnya halim. Bahasa Indonesianya kan nggak tahu sama haris, kita nggak tahu. Dalika itulah cerita yang semuanya itu yang disebutkan. Waman dan barang siapa akoba yang membalas. Waman dan barang siapa akoba yang membalas orang tadi bimi sinima ukiba, seperti apa-apa yang dia disiksa dengan mata tadi. Summa bugia, lalu menganiaya alih atasnya. Yang demikian dianiaya layang suronahu, pasti akan menolong pada orang yang dianiaya tadi sapa Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah la'afun, sungguh maha pemaaf terhadap orang-orang mukmin, ghafurun, dan maha pengampun kepada orang-orang yang mukmin. Dalika itulah yang disebutkan tadi, perbantuan tadi, bi anallah, dengan sungguhnya Allah yuliju, Allah tadi menggantikan alailah, memasukkan bian Allah, sebenarnya Allah tadi yuliju memasukkan alaila waktu malam finahari, di dalam waktu siang. Sebaliknya begitu juga wa yuliju, dan memasukkan an-nahar waktu siang filaili, dimasukkan di waktu malam. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, Allah basirun, dan maha melihat. Dalika semuanya itu bian Allah, sesungguhnya Allah tadi huwa, dialah Allah al-haqqu, yang benar, asal dia tetap. Wa annama yad'una, dan sesungguhnya apa-apa yang diseru oleh manusia, apa-apa yang diseru oleh manusia min duni, dari selainnya Allah, huwa itu adalah al-batil, yang salah. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah tadi huwa, dialah Allah al-aliyu, yang maha luhur, al-kabiru, dan yang maha besar. Alam taro, apakah kamu tidak melihat anallah, sesungguhnya Allah anzala, telah menurunkan Allah minas samai, dari langit tadi air hujan. Fatusbihu, maka jadilah al-ardu, bumi yang asalnya gersang, mudoroh, jadi membiru. Innallaha, sesungguhnya Allah latifun, maha belas kasih dengan hamba-hambanya, khabirun, dan maha waspada. Lahu, bagi Allah, ma makhluk fis samawati, yang ada di langit, wa ma, dan makhluk fil ardi, yang ada di bumi. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah tadi lahu, dialah Allah al-ghaniyu, yang maha kaya, al-hamidu, yang maha terpuji, al-hamidu, dan yang maha terpuji. Alam taro, juga apakah kamu tidak melihat, anallah, sesungguhnya Allah sakhara, telah menundukkan lakum, kepada kamu semua, menundukkan apa-apa fil ardi, yang ada di bumi. Ini adalah kelebihan dari Allah, telah melebihkan kita ini, semua hewan-hewan yang di bumi ditundukkan oleh Allah kepada kita. Kerbau ditundukkan oleh kita, harimau walaupun begitu buasnya ditundukkan oleh Allah kepada kita. Gajah yang begitu besarnya juga ditundukkan oleh Allah kepada kita. Sehingga seandainya semuanya tadi gak tunduk kepada kita, mau apa kita? Pas sapena tak gelem maju nang gelap, pasnya stop terus, kan bingung. Udahnya gak mau dia semuanya. Itu adalah semuanya adalah memang dari bantuannya Allah mengistimewakan kita kepada, sehingga semuanya ditundukkan oleh Allah kepada kita.